Aduh, sudah lama sekali ya sus, perut saya rasanya semakin sakit. Mohon bersabar ya Nek, tinggal satu pasien lagi sebelum Nenek, setelah itu baru giliran Nenek. Iya sus, semoga tidak terlalu parah. Suster, anak saya sakit parah ini, harus segera diperiksa. Selamat siang Ibu, mohon maaf bisa saya lihat nomor antriannya terlebih dahulu karena semua pasien diperiksa berdasarkan nomor antriannya. Nomor antrean, jangan buang-buang waktu saya. Anak saya ini sakit parah, butuh segera diperiksa. Berapa biaya yang kalian butuhin? Saya bisa bayar lebih. Mohon maaf Ibu, kami di sini tidak menerima praktik seperti itu. Semua pasien memiliki hak sama. Silakan Ibu mengambil nomor antrian di sebelah sana dan menunggu gilirannya. Mom, aku batuk terus. Tenang sayang, Mama pastiin habis ini kamu segera diperiksa. Apa-apaan ini? Anda tidak tahu siapa saya. Saya punya beberapa properti di kota ini. Pamer. Asal Anda tahu, saya bisa menyumbang rumah sakit ini 10 kali lipat dari gaji Anda. Ini takutnya. Mohon maaf Ibu, mau saya apapun Ibu di sini semua sama. Jika Ibu ingin anak Ibu diperiksa, mohon ikuti prosedur karena sudah ada pasien lain yang menunggu lebih lama. Bahkan anak ini sudah menunggu dari pagi. Udah tua begini, biarin aja nunggu. Anak saya ini masih muda, masa depannya masih cerah. Yang penting Ibu, perkataan Ibu sudah kelewatan batas. Saya minta Ibu untuk menghargai pasien lain. menghargai, saya harusnya dihargai. Saya ini pemain kerja besar. Loh, kenapa ini kok ada ribut-ribut sih? Bisa dijelasin apa yang sedang terjadi? Kalian siapa? Sapol. Ini kecampur. Kami mahasiswa Bu, kami lihat tadi ada ribut-ribut di sini. Sepertinya Ibu tidak mau mengantri. Tentu saja, anak saya ini sakit. Saya punya uang untuk didahulukan. Ibu, kami paham betul kekhawatiran Ibu terhadap anak Ibu. Namun, klinik ini punya aturan, dan aturan dibuat untuk keadilan semua orang. Betul Ibu, yang namanya antrean tuh harus adil. Semua orang tuh memiliki hak yang sama, tidak hanya yang kaya ataupun yang miskin. Dengan Ibu menyela antrian dan malah justru menawarkan suap kepada tenaga medis di sini, Ibu tidak hanya melanggar aturan di klinik ini, tetapi Ibu juga melanggar dasar negara kita. Melanggar nilai-nilai? Apa maksud kalian? Iya Ibu, sikap Ibu itu mencerminkan sikap egois dan tidak menghargai hak orang lain. Ini sangat bertentangan dengan Pancasila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita semua seharusnya menjunjung tinggi nilai hak dan kewajiban. Semua orang memiliki hak pelayanan yang sama. Bayangkan jika semua orang kayak seperti ini, apakah klinik ini tidak kacau balau? Bagaimana dengan orang yang tidak mampu tapi dalam kondisi sakit parah, apakah tidak semakin tertindas? Ibu, mungkin anak Ibu itu tidak separah nenek yang sudah menunggu sejak lama dan terlihat sangat kesakitan. Dan juga prioritas harus diberikan kepada yang paling membutuhkan dengan cara yang paling adil. Jadi, saya harus antri. Iya, itu yang paling betul. Jika memang kondisi anak Ibu darurat, ada jalur IGD. Tapi di sini poliklinik, kuncinya adalah mengantri. Baiklah, saya mengerti. Maafkan saya, suster. Maafkan saya, nenek. Wajarlah manusia, bukan nabi, Boy. Tidak apa-apa, nak. Asalkan semua cerita. Silakan Ibu dan adik bisa mengambil nomor antrian, nanti akan saya bantu. Mom, ayo duduk di sana. Oke, ayo dek. Nah, gitu kan lebih baik. Menjaga keadilan itu bukan hanya tugas penegak hukum dan pemerintah saja, namun juga tugas kita sebagai warga negara. Setuju, apalagi di fasilitas umum seperti klinik, kita harus mengedepankan sikap empati dan saling menghargai. Dalam kasus tersebut, kita dapat menarik kesimpulan bahwa pemerataan keadilan dalam penanganan pasien mencerminkan gabungan dari sila kedua Pancasila dan sila kelima Pancasila. Setiap pasien harus diperlakukan secara adil, manusiawi, dan tanpa diskriminasi. Dengan demikian, kedua sila tersebut merupakan dasar penting dalam menciptakan pelayanan kesehatan yang adil, merata, dan beradab bagi seluruh masyarakat Indonesia.